Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang error correction method. Nah, apa sih error correction method? Adalah konsep yang terkait dengan teknik pengolahan data dari sensor yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan pengukuran, mendekati kesalahan, dan memperbaiki data yang rusak atau salah. Nah, rekayasa sensor ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data yang diperoleh dari berbagai jenis sensor. Sementara error correction method ini membantu memastikan bahwa data tersebut tetap andal meskipun ada gangguan. Nah, di sini saya menggunakan metode regresi linear. Nah, regresi linear adalah metode yang statistik untuk mencari hubungan linear antar dua variabel. Dalam kasus ini, kita ingin mengetahui hubungan antara suhu dan diukur oleh sensor DHT11 dan suhu sebenarnya. Tujuan metode regresi linear adalah untuk mengkoreksi deviasi agar data dihasilkan sensor lebih mendekati, yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki hasil pengukuran sensor secara lebih akurat. Nah, ini adalah data dan pengukuran suhu sensor DHT11 dan data suhu sebenarnya. X ini adalah sensor DHT11 dan Y ini adalah suhu sebenarnya. Contohnya ada 10 dan 11 dan ada sebagainya. Nah, langkah pertama yaitu menghitung regresi linear, yaitu menghitung rata-rata X sama dengan X bar, yaitu menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, untuk mencari rata-ratanya yaitu masukkan nilai X. X-nya tadi kan ada 10, ada 11, yaitu dari pengukuran suhu. Dari X, kita jumlahkan lalu dibagi N. N-nya adalah jumlahnya tadi, data, yaitu ada 10. Lalu, rata-rata X tersebut menjadi 17,8. Sekarang kita mencari rata-rata Y, yaitu menggunakan rumus Y bar sama dengan sigma YI per N. Sama, yaitu masukkan jumlah suhu sebenarnya. Ada 11, ada 12, ada 13,5, dan sampai seterusnya. Dibagi N. N adalah jumlah data yaitu ada 10. Dan jumlahnya ada, rata-ratanya ada 19,06. Nah, langkah selanjutnya itu menghitung kemiringan. Menggunakan rumus M sama dengan sigma dalam kurung XI dikurang X bar dalam kurung YI dikurang Y bar per sigma dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat. Nah, caranya yaitu nih, menentukan XI dan X bar. Caranya yaitu XI, contohnya yaitu untuk mendapatkan ini, yaitu XI, X-nya kan ada 10, ada 11. Nah, ini contohnya yaitu ada 10. Saya menggunakan 10 dikurangi X bar. X bar tadi ada 17,8 hasilnya. Yang ini. Nah, selanjutnya hasilnya yaitu min 7,8. Selanjutnya mencari YI dikurang Y bar. Sama, yaitu YI ada 11 dikurangi Y bar tadi ada 19 min 0,06. Nah, yang ini hasilnya yaitu min 8,06. Selanjutnya mencari XI dikurang X bar kuadrat 10. XI kan ada 10 dan X bar tadi ada 17,8. Lalu dikuadratkan menjadi 60,84. Nah, untuk mencari XI dikurangi X bar dalam kurung lagi ada YI dikurang Y bar adalah contohnya yaitu 10 dikurangi X bar tadi ada 17,8 dalam kurung. Lalu YI ada 11 dikurangi Y bar tadi ada 19,6. Lalu dijumlahkan dulu. 10 kurangi 17,8 hasilnya min 7,8. Lalu yang 11 kurangi
19,06 mendapatkan hasil min 8,06 dijumlahkan mendapatkan hasil dikali. Yang hasilnya tadi itu dikali mendapatkan hasil 62,868. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. M sama dengan sigma dalam kurung XI dikurang X bar dalam kurung YI dikurang Y bar dalam kurung per sigma dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat. Nah, lalu jumlahkan, yaitu XI dikurang X bar dalam kurung YI dikurang Y bar. Nah, hasilnya itu dari yang ini, tabel yang ini dijumlahkan semua mendapatkan hasil 288,72. Lalu XI kurangi X bar kuadrat mendapatkan 267,6. Ini adalah hasil yang ini. Lalu dijumlahkan, dibagi, mendapatkan hasil 1,078. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung intercept, yaitu menggunakan rumus C sama dengan Y bar dikali M dikali X bar. Nah, caranya yaitu Y bar tadi kan 19,06 dikurangi M yaitu 1,078 dikali 17,8. Nah, kalau ada perkalian kita kalikan lebih dahulu. 1,078 dikali 17,8 mendapatkan hasil 19,1924. Lalu 19,06 dikurangi 19,1924 mendapatkan hasil min 0,132. Nah, ini adalah persamaan regresi linear. Yang M tadi mendapatkan hasil 1,078 dan C mendapatkan min 0,32. Nah, ini adalah hasil yang bisa dibuat garis atau programnya, yaitu hasil koreksinya. Menggunakan rumus yaitu Y prediksi sama dengan 1,078. Ini adalah hasil dari Y. Dan kali X. X adalah jumlah yang ini, hasil dari pengukuran tadi. Dan 0,32 adalah C-nya. Lalu masukkan. Contoh yaitu 1,078 dikali 10 dikurangi 0,132 mendapatkan hasil 10,648. Nah, kita jumlahkan terus sampai hasilnya ketemu. Ada berapa jumlahnya? Ini adalah hasil dari menggunakan metode regresi linear, yaitu suhu sensor. Suhu sensor itu berwarna biru. Nah, menggambarkan nilai suhu yang terbaca oleh sensor yang mungkin memiliki bias atau kesalahan. Nah, suhu sebenarnya ditampilkan dengan tanda hijau, menggambarkan nilai suhu sebenarnya yang dapat dari data acuan. Nah, suhu terkoreksi ditampilkan dengan garis warna merah, mungkin sedikit berbeda dari suhu sebenarnya atau garis hijau, tetapi kesalahan ini jauh lebih kecil dibandingkan dan sensor asli, yaitu garis biru. Nah, garis regresi ini mendekati data suhu sebenarnya. Titik-titik merah suhu terkoreksi lebih dekat dengan suhu sebenarnya dibandingkan suhu sensor asli, menunjukkan bahwa model regresi berhasil mengurangi kesalahan pengukuran. Dari grafik ini menunjukkan bahwa suhu terkoreksi hasil regresi linear mendekati suhu sebenarnya, membuat data pengukuran lebih dapat diandalkan. Selanjutnya untuk mengukur derajat kesalahan MSE, yaitu suhu yang terkoreksi yaitu Y sama dengan 1,078 dan X adalah min 0,132. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yaitu Y prediksi sama dengan 0,78 dikali X dikurangi
min 0,132. Ini adalah hasil yang sama seperti tadi. Yaitu contohnya yaitu 1,78 dikali 10 dikurangi 0,132 mendapatkan hasil 10,648. Nah, seterusnya. Dan ini adalah hasilnya dari koreksi suhu. Nah, untuk menghitung MSE sebelum dikoreksi menggunakan rumus MSE sebelum sama dengan 1/N sigma dalam kurung YI dikurang XI kuadrat. Yaitu caranya yaitu 1/10. 10 adalah N, nanti jumlahnya. Ada dalam kurung 11 dikurangi 10 kuadrat, ditambah 12 dikurangi 11, sampai seterusnya dari data yang tersebut. Lalu kita kuadratkan, biar penghitungannya lebih simpel. 11 dikurangi 10, mendapatkan 1, dikuadratkan, tetap 1. Contohnya lagi yaitu 27,5 dikurangi 25 kuadrat, yaitu mendapatkan hasil 6,25. Lalu kita jumlahkan hasil yang dikuadratkan tadi, ada 1, ada tambah 1 tambah 0,5 sampai seterusnya mendapatkan hasil 20,96. Nah, lalu kita masukkan rumus ini, 1/N sigma dalam kurung YI dikurang XI kuadrat, yaitu 20,96 dibagi 10, yaitu mendapatkan hasil 2,096. Nah, ini adalah cara untuk menghitung MSE setelah dikoreksi, yaitu menggunakan rumus MSE setelah sama dengan 1/N sigma dalam kurung YI dikurang Y prediksi dalam kurung Y kuadrat dalam kurung kuadrat. Nah, caranya yaitu 1/10. Lalu ada 11 yang jumlahnya ada 10,648 dari Y prediksi tadi dikuadratkan. Lalu ditambahkan ada 12, ada 13 sama-sama dikurangi 11,726 kuadrat. Ini adalah hasil dari Y prediksi, dijumlahkan semua. Lalu kita kuadratkan mendapatkan hasil 0,1247, ada 0,0749 dijumlahkan semua. Lalu mendapatkan hasil 3,4376. Lalu masukkan ke dalam rumus yaitu 1/N sigma dalam kurung YI dikurang Y prediksi kuadrat, lalu mendapatkan hasil 3,4376 dibagi datanya tadi ada 10 sama dengan 0,3438. Nah, hasil akhir dari metode regresi linear adalah MSE sebelum yaitu 2,096 dan MSE setelah mendapatkan hasil 0,3438. Nah, yang kedua saya menggunakan metode kalibrasi offset, yaitu metode yang digunakan untuk mengkoreksi kesalahan sistematis pada suatu pengukuran. Dalam konteks ini, sensor DH-T11 atau kesalahan sistematik bisa berupa pembacaan suhu atau selalu lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebenarnya. Dengan melakukan kalibrasi offset, kita berusaha menggeser seluruh data pengukuran sehingga rata-rata kesalahan menjadi mendekati 0. Nah, tujuan metode ini yaitu untuk membuat nilai prediksi sedekat mungkin dengan nilai sebenarnya dan akan menurunkan nilai MSE, meningkatkan akurasi. Nah, kalibrasi offset meningkatkan akurasi pengukuran dan mengurangi kesalahan sistematis. Nah, caranya yaitu langkah-langkahnya yaitu pertama adalah menentukan datanya terlebih dahulu. Ada 10 dan ada 11. Dan sampai seterusnya. Lalu, yang kedua yaitu menghitung deviasi rata-rata, yaitu menggunakan rumus deviasi rata-rata sama dengan sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 dalam kurung suhu sebenarnya dikurangi pengukuran sensor dalam kurung per N. Lalu masukkan ke dalam angkanya yaitu 11 dikurangi 10, 11 dikurangi 10, ada lalu ditambah
jumlahkan lagi, ada suhu sebenarnya dan ada pengukuran sensor tadi, ada 12 dikurangi 11 sampai seterusnya, lalu dibagi 10. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu dari 11 kurangi 10 mendapatkan hasil 1, ada 12 dikurangi 11 mendapatkan hasil 1, dan sampai seterusnya, lalu mendapatkan hasil 13,1. Lalu dibagi 10 dari data jumlah tadi mendapatkan hasil 1,31. Nah, langkah selanjutnya yaitu ini adalah hasil yang bisa untuk membuat garis MATLAB di Python atau di program lainnya. Nah, langkahnya yaitu melakukan rumus suhu terkoreksi sama dengan suhu sensor ditambah deviasi rata-rata. Caranya yaitu suhu sensor adalah 10 dan suhu terkoreksi tadi ada 131. Nah, lalu dijumlahkan mendapatkan hasil 11,31. Nah, contoh lagi ada yang ini. Suhu sensor adalah 25. Lalu ditambah suhu terkoreksi tadi ada 1,31. Lalu mendapatkan hasil 26,31. Ini adalah hasil yang terkoreksi menggunakan metode kalibrasi offset. Ini adalah hasil dari menggunakan metode kalibrasi offset. Suhu sensor DHT11 garis biru. Nah, hasil pembacaan suhu langsung dari sensor DHT11 sebelum dilakukan kalibrasi. Dan suhu sebenarnya berwarna garis hijau. Suhu yang dari data tersebut dianggap benar dan dengan alat yang lebih akurat. Nah, suhu koreksi atau yaitu kalibrasi offset atau rata-rata garis merah, yaitu suhu koreksi atau kalibrasi offset rata-rata yaitu suhu hasil pembacaan sensor yang telah dikoreksi menggunakan metode kalibrasi offset. Nah, dari garis biru ini nilai ini cenderung lebih rendah dibandingkan suhu sebenarnya, yaitu garis hijau menunjukkan adanya bias sistematis dari sensor DHT11. Nah, dari garis merah yaitu setelah dikalibrasi offset, suhu sensor lebih mendekati suhu sebenarnya, menunjukkan efektivitas metode kalibrasi offset untuk mengurangi kesalahan pengukuran. Nah, efektivitas kalibrasi yaitu perbaikan tumpuk tampak jelas dari grafik ini, di mana perbedaan antara suhu koreksi dari garis merah dan suhu sebenarnya yang berwarna hijau lebih kecil dibandingkan dengan suhu sensor awal, yaitu berwarna biru. Nah, langkah untuk menghitung MSE sebelum koreksi yaitu menggunakan rumus MSE sebelum sama dengan 1/n sigma batas atas N, batas bawah I sama dengan N. Dalam kurung, suhu sebenarnya dikurangi pengukuran sensor kuadrat. Caranya yaitu selisih, yaitu ada 11 dikurangi 10 kan mendapatkan 1. Lalu dikuadratkan ya tetap 1. Contoh lagi ada nih 13,5 dikurangi 13 mendapatkan hasil 0,5. Lalu dikuadratkan menjadi 0,25. Lalu yang hasil tadi ditambahkan yang hasil kuadrat, jumlahkan, masukkan ke dalam rumus ini, dibagi data jumlah tadi ada 10, lalu mendapatkan jumlahnya tadi ada 20,26 dibagi 10 mendapatkan hasil 2,026. Nah, untuk menghitung MSE setelah terkoreksi yaitu menggunakan rumus MSE setelah sama dengan 1/n sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1. Dalam kurung suhu sebenarnya dikurangi suhu terkoreksi kuadrat. Caranya yaitu suhu terkoreksi tadi kan sudah dijumlahkan. Yang ini 11,31 dimasukkan ke dalam tabel.
dan suhu sebenarnya ada 11, 12, 13 sampai seterusnya. Lalu kita selisih itu adalah pengurangan. Caranya yaitu selisih adalah pengurangan, yaitu 11,31 dikurangi 11 mendapatkan hasil 0,31, lalu dikuadratkan menjadi 0,0961. Contoh lagi ada ini 12,31 dan suhu sebenarnya 12. Selisihnya ada 0,31, lalu dikuadratkan mendapatkan hasil 0,0961. Lalu ditulis menggunakan rumus tersebut per N, sigma batas atas N, batas bawah I, sama dengan 1, suhu sebenarnya dikurangi suhu terkoreksi kuadrat. Ini masuk suhu selisihnya, kuadrat selisihnya, masukkan ke dalam rumus, lalu dibagi seper N. N-nya tadi ada 10, jumlahnya tadi 10, mendapatkan hasil 5,1148 adalah hasil dari penjumlahan ini dibagi 10, mendapatkan hasil 0,51148. Nah, ini adalah perbandingan MSE dan sebelum dan sesudah koreksi menggunakan metode kalibrasi offset. MSE sebelum dikoreksi mendapatkan hasil 2,026 dan MSE setelah koreksi mendapatkan hasil 0,5148. Nah, analisis dari kedua metode tersebut, yang pertama yaitu regresi linear, yaitu akurasinya lebih tinggi, yaitu daya yang terkoreksi lebih mendekati suhu yang sebenarnya. Nah, di kelemahan metode ini yaitu kesulitan dengan hubungan non-linear, yaitu jika menunjukkan hubungan non-linear, regresi linear tidak akan memberikan hasil yang optimal. Nah, analisis di metode kalibrasi offset yaitu keuntungannya yaitu sederhana dan cepat karena memerlukan perhitungan deviasi rata-rata dan penyesuaian suhu sensor. Ada lagi yaitu contoh untuk deviasi kecil. Nah, biasanya ada suhu sensor dan suhu sebenarnya relatif konstan dan kecil. Kalibrasi offset bisa memberikan koreksi yang cukup efektif. Nah, kelemahan di metode ini yaitu tidak bisa menangani deviasi non konstan karena suhu sebenarnya bervariasi dengan nilai suhu. Metode ini mungkin tidak efektif. Nah, perbandingan di kedua metode tersebut yaitu yang MSE sebelum dikoreksi. Nah kan, metode regresi linear yang MSE cukup besar, namun koreksi regresi linear menghasilkan pengurangan MSE yang signifikan. Nah, yang MSE kalibrasi offset lebih kecil daripada sebelum koreksi, namun pengurangan tidak sebesar pada regresi linear. Nah, yang MSE setelah koreksi yaitu metode regresi linear lebih dibandingkan kalibrasi offset karena memberikan koreksi yang lebih baik dan lebih tepat karena mampu menangani variasi data. Nah, yang metode kalibrasi offset yaitu juga berkurang tetapi tidak seefektif regresi linear karena menambahkan deviasi rata-rata ke seluruh data. Sementara regresi linear menangani hubungan antara suhu sensor dan suhu yang sebenarnya secara konstan. Nah, metode yang dipilih yaitu jika deviasi suhu sensor relatif konstan dan hanya terjadi pergeseran tetap, maka metode kalibrasi offset dapat dipilih karena lebih sederhana dan cepat diterapkan. Jika ada hubungan linear yang jelas antara suhu sensor dan suhu sebenarnya dan deviasi tidak konstan, maka metode regresi linear lebih direkomendasi karena memberikan koreksi yang lebih tepat dan akurat. Nah, kesimpulan dari semua penjelasan tadi dari kedua metode tersebut yaitu jika kita menghadapi data dengan hubungan linear dan variabilitas deviasi yang tidak konstan, metode regresi linear akan memberikan hasil yang lebih baik. Namun, jika data memiliki kesalahan yang konsisten, metode kalibrasi offset lebih cepat dan lebih sederhana untuk diterapkan. Jika keseluruhan adalah prioritas utama, metode regresi linear adalah pilihan yang lebih tepat.
Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.